selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, lanjut lagi kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai bab 8 bangun ruang sisi datar. Nah, sebelumnya di bab ini Miss sudah mengajarkan mengenai bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas serta bangun ruang gabungannya yang melebihi dari satu bangun ruangnya, seperti misalnya limas ditumpuk dengan bangun ruang prisma ataupun limas dengan bangun ruang kubus ataupun balok dan sisi datar lainnya. Nah, selanjutnya kita memasuki mengenai hubungan diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal dalam bangun ruang sisi datar. Nah, simak video ini sampai habis ya nak. Oke, kita lihat capaian pembelajaran. Melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengenal diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal, lalu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Apa itu diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal? Nah, yang pertama kita membahas tentang diagonal sisi atau yang sering disebut dengan diagonal bidang, yang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. Nah, jelas gambar di samping merupakan ditunjukkan bahwa diagonal bidang itu garis yang menghubungkan dua titik sudut dari titik sudut D menuju titik sudut B yang saling berhadapan pada satu bidang. Ini merupakan bidang pertama. Kita tahu bahwa bidang dari bangun ruang kubus itu berbentuk persegi yang memiliki 6 bidang. Yang bidang pertama itu ada bidang depan, bidang belakang, samping kiri, samping kanan, atas, dan bawah. Nah, kita lihat, perhatikan bidang yang di depan, yaitu A, B, C, D. Bahwa ruas garis di titik D menuju ke titik B itu merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang yang dalam satu bidang. Seperti itu ya nak. Diagonal bidang itu ingat pada satu bidang. Jadi kalau Miss tunjuk dari titik F ke C itu merupakan diagonal bidang juga. Baru dari titik D ke G itu merupakan diagonal bidang. Seperti itu. Lanjut ke diagonal ruang, yang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Nah, tadi kalau dia di bidang itu diagonal bidang pada satu bidang atau sisi. Jikalau diagonal ruang itu melewati dari bidang lain menuju bidang lainnya, seperti dari titik sudut B menuju titik sudut H, itu udah merupakan melewati dari bidang diagonal bidang dari sisi depan menuju belakang, itu merupakan diagonal ruang. Lalu dari E menuju ke titik sudut C itu merupakan diagonal ruang. Jadi kalau Miss tunjuk dari A menuju ke G itu juga merupakan diagonal ruang. Sebaliknya juga dari titik D ke F itu merupakan diagonal ruang. Yang selanjutnya, bidang diagonal itu merupakan suatu bidang yang dibentuk dari diagonal bidang beserta dua rusuk yang sejajar dalam ruang. Nah, diagonal bidang itu dibentuk suatu bidang. Bidangnya berbentuk apa ini? Persegi dalam bangun ruang kubus. Suatu bidang yang dibentuk dari diagonal bidang beserta dua rusuk yang sejajar dalam suatu ruang. Seperti ini. Berarti bidang diagonalnya yaitu B, D, C, E, F. Lalu kita buat juga, misalnya kita bentuk suatu rusuk dari A, titik sudut A ke H, dari B ke G. Berarti bidang diagonalnya yaitu A, H, B, G. Paham sampai situ nak mengenai diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, kita masuk ke rumusnya. Yang pertama itu ada di bangun ruang kubus, yaitu diagonal sisi rumusnya S akar 2. Nah, sebelumnya Miss sudah mengajarkan kalian pada teorema Pitagoras mengenai diagonal sisi baik diagonal ruang pada bangun kubus ataupun balok. Nah, diagonal sisi rumusnya yaitu S akar 2 dapat dicari juga menggunakan teorema Pitagoras atau segitiga siku-siku. Jika kita gambarkan tadi diagonal sisi
pada bangun kubus seperti ini A ke F, berarti sisi miringnya adalah AF, berarti sisi tegaknya BF dan sisi sampingnya itu AB. Kita tahu kalau rumusnya kubus itu adalah sisi kali sisi. Sisinya memiliki sama panjang, berarti sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat sama dengan S akar 2. Ini merupakan rumus dari diagonal sisi. Dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Lalu, jika diagonal ruangnya itu misalnya dari A ke G, itu merupakan contoh dari diagonal ruang pada bangun kubus, yaitu S akar 3. Lalu, bidang diagonal S kuadrat akar 2. Dan yang kedua ada balok, rumusnya diagonal sisi akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Lalu diagonal ruang yaitu akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Lalu ada unsur-unsur dari kubus dan unsur-unsur dari balok. Kalau kubus dan balok hampir sama memiliki unsur-unsurnya, yaitu 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, dan 6 diagonal bidang. Hanya saja yang berbentuk bangunnya yang dibentuk berbeda. Kalau kubus itu berbentuk persegi, sedangkan balok berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan kubus hanya sisi-sisinya yang sama besar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah kubus memiliki panjang rusuknya atau R sama dengan atau sisinya 5 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas salah satu bidang diagonal kubus tersebut. Nah, diketahui sisinya itu atau R-nya itu sama dengan 5 cm. Nah, kita tahu rumus diagonal bidang itu S akar 2, berarti 5 akar 2 langsung saja. Lalu, ditanya diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu rumusnya S akar 3 atau rusuk akar 3. Baru kita masukkan nilai rusuknya yaitu 5 akar 3. Selanjutnya yang ditanya luas bidang diagonal, yaitu rumusnya tadi S kuadrat akar 2. Kita masukkan rumusnya 5 kuadrat artinya 5 kali 5 yaitu 25 akar 2. Contoh soal untuk balok. Panjang AB, berarti panjangnya AB itu merupakan sisi panjang 12, BC itu merupakan sisi lebarnya yaitu 8, dan AE itu merupakan sisi tingginya yaitu 6 cm. Nah, rumusnya untuk menghitung luas bidang diagonal ABGH itu merupakan bidang diagonal. Rumusnya kita dapat menggunakan apa? Teorema Pythagoras tadi. Lalu luas bidang diagonal ABGH yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya tadi AB diketahui 12 cm dan BG-nya yaitu didapat dari teorema Pythagoras, yaitu BC kuadrat ditambah CG kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti 64 tambah 36 yaitu 100. Akar dari 100 yaitu 10 cm. Berarti AB dikali BG yaitu 12 kali 10, 120 cm. Jadi luas bidang diagonalnya itu adalah 120 cm kuadrat. Nah, untuk penugasan jangan lupa dikerjakan LKS halaman 30 nomor 1 sampai 5, yaitu tugas mandiri, tidak perlu ditulis soal, buat diketahui ditanya dan jawab menggunakan cara atau prosesnya. Ditulis di buku catatan dengan rapi dan lengkap. Nanti Miss periksa di waktu kita tatap muka ya, Nak. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk mempelajari materi ini lebih lanjut dari buku LKS ataupun dari buku paket kalian, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih.